Oke, selamat malam. Ya, jadi langsung aja sambil menunggu temannya masuk Zoom. Jadi Zoom-nya Pak setting tidak masuk ke lobby room, tapi langsung masuk tanpa password gitu ya. Jadi untuk ID Zoom-nya Pak buat ini dari tahun Iya. 2020 gitu ya. Sampai sekarang Pak gunakan gitu ya, walaupun gratisan tetap bisa digunakan. Oke, baik. Eh, kita mulai saja mengisi materi yang beberapa lalu juga sudah sempat disampaikan lewat WhatsApp group gitu ya. Mungkin perlu penjelasan lebih detail, boleh disampaikan kembali lewat lewat Zoom gitu ya. Oke, materi yang pertama itu eh, ini penanganan kebakaran. Gitu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya penyebabnya. Mungkin Pak sampaikan yang umum saja. Ya, jadi yang umum saja. Seperti terlihat pada slide, itu tabung, ya tabung gas gitu ya. Nah, itu biasanya sih ciri-cirinya berbau gitu ya. Kemudian suara mendesis gitu ya. Nah, tergantung dari biasanya sih regulatornya gitu ya. Jadi regulatornya itu yang sebagai saklar gitu ya. Saklar eh, jalur gas ke kompor gitu. Di situ biasanya yang menjadi penyebab gitu ya. Kalaupun misalnya diletakkan di tempat terbuka itu mungkin sangat kecil gitu ya. Karena dulu pernah saya lihat eh, di Bedugul kalau nggak salah gitu ya, ada pemanas air yang menggunakan tabung LPG gitu ya. Tapi tabungnya diletakkan di luar gitu ya. Nah, kemungkinan kalau misalnya terjadi kebocoran di situ ya mungkin karena ada di luar gitu, mungkin langsung aja lenyap gasnya gitu ya. Tapi kalau misalnya disulut dengan api, saya kira juga mungkin pasti terbakar gitu ya. Nah, di situ kita sebagai pemilik yang harus waspada lah ininya cara-caranya supaya tidak terjadi kebocoran. Itu banyak sih sebenarnya kalau kita cari di YouTube gitu ya, tutorial-tutorial mengenai pengamanan tabung gas LPG itu misalnya ya. Terus yang berikutnya itu ada steker gitu ya. Ada steker yang tempat colokan listrik itu. Kemudian ada stop kontak gitu. Jadi stekernya masuk ke stop kontak gitu. Sebentar ada eh, Pak sudah siapkan fotonya, nanti bisa dilihat ya. Kemudian laporkan, oke. Terus ini biasanya menjelang apa nih? Menjelang teman-teman yang Muslim, terutama ya, yang mudik dan sebagainya itu, cek dulu sebelum mudik gitu ya. Apakah ada listrik yang masih nyantol gitu atau kemungkinan-kemungkinan yang lain yang menyebabkan terjadinya sesuatu di rumah ketika rumah itu ditinggalkan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, terus biasanya kalau eh, musim hujan itu ada seperti seperti lintah itu biasanya gitu ya. Itu boleh nanti ditaburkan garam gitu ya. Jadi untuk menghindari masuknya binatang-binatang melata seperti lintah tadi gitu ya. Namanya Pak lupa mungkin seperti bekicot itu gitu ya. Boleh ditaburi di tempat-tempat yang rentan binatang itu masuk. Terus yang berikutnya, nah ini contohnya terutama teman-teman yang kos gitu ya.
Yang kos biasanya sering membuat kabel perpanjangan gitu ya. Ya, jadi perhatikan nanti eh, ukuran kabel gitu ya. Ukuran kabelnya biasanya kalau rumah itu ukurannya 1,5 gitu ya. Kabelnya 1,5 gitu. Tapi kalau misalnya peralatan elektronik yang mungkin tidak sampai 1,5 gitu ya, karena eh, aliran listrik itu sama dengan aliran air gitu ya. Debitnya besar berarti selangnya besar. Jadi kalau arus listriknya besar, yang lewat di situ kabelnya juga harus besar. Terutama misalnya apa AC gitu ya, bebannya besar, terus kabelnya di situ sebagai pipanya juga harus besar. Tapi biasanya yang standar untuk rumah itu biasanya 1,5 ukurannya, gitu ya. Apakah dia tunggal, apakah dia serabut, gitu ya. Itu boleh kita tanyakan ke yang jual, gitu ya. Sampaikan aja, saya mau merangkai ini untuk bebannya apa, gitu boleh. Nanti pasti diarahkan, nanti pakai kabel yang ukurannya sekian, gitu. Misalnya kalau untuk eh, katakanlah laptop, gitu ya. Katakanlah laptop, kemudian kalian buat kabel perpanjangan gitu misalnya ya mungkin boleh aja kabel yang ukuran kecil gitu ya mungkin karena bebannya di laptop itu kecil gitu ya tapi tetap harus dicek gitu ya kalau standar di rumah yang seperti Pak sebutkan tadi itu ukurannya 1,5 gitu. Nah kalau pada gambar ini ya pada gambar ini yang stekernya ini ada tempat ini nah kalau masuk stop kontak eh stop kontaknya ini yang ada lubangnya ini. Jadi kalau masuk steker itu eh, kalau bahasa Balinya tekak gitu ya, nggak goyang-goyang gitu. Nah itu yang biasanya akan memicu lagi tersentuh, lagi nggak sentuh, lagi nggak sentuh gitu. Panas gitu ya. Apalagi di sini stop kontaknya biasanya rata-rata dari plastik karena plastik itu adalah isolator penghambat aliran listrik gitu ya. Jadi menggunakan rata-rata menggunakan ya plastik ini. Itu untuk penanganan kebakaran. Nah, terus yang kapan lalu Pak share di channel itu instalasi listrik gitu ya, instalasi listrik. Jadi dibuat seperti ini gitu ya, dibuat seperti ini. Eh Safety-nya tinggi sekali gitu ya. Jadi sangat mudah mencari korsleting ya namanya korsleting bukan konslet ya bukan konslet. Eh, tapi sih di masyarakat orang nyebutnya konslet gitu. Kalau dibaca itu sebenarnya korslet gitu ya korsleting listrik hubungan singkat hubungan pendek karena sifat arus listrik mencari jalan tercepat menuju ground sama dengan sifat air mencari tempat yang lebih rendah gitu ya. Aliran listrik juga begitu, cuman potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Karena bumi ini adalah kutubnya negatif. Jadi kalau kita tersetrum itu artinya aliran listrik melewati tubuh kita menuju ground. Jadi menuju bumi ya, menuju pertanahan atau bumi. Nah, biasanya kalau tukang-tukang listrik eh, perlindungannya pasti menggunakan sepatu karet gitu ya. Terus eh, sarung tangan biasanya. Nah, kalau kita di informatika sih biasanya arus-arus lemah gitu ya, asalkan jangan memegang apa eh, sumber daya gitu ya, sumber daya yang ada di komputer misalnya itu tegangan jala-jala ya pasti 220 gitu ya. Ketika masuk ke komputernya akan mengeluarkan keluaran kalau nggak salah kabelnya merah hitam hitam kuning gitu ya. Yang merah itu 12 volt,
yang kuning itu 5 volt untuk tegangan digital, yang merah itu 12 volt untuk motor, ya, untuk motor hard disk, kemudian motor kipas atau yang lain. Tapi kalau sekarang sih mungkin penggunaan motor di komputer mungkin sudah tidak zamannya lagi ya karena perkembangan teknologi. Nah, ini skema yang ada di rumah saya sangat safety sekali gitu ya. Jadi mudah sekali mencari peralatan-peralatan yang mengalami korsleting listrik gitu ya. Jadi dengan cara mencabut semua stekernya dari stop kontak, mencoba dari ruangan A gitu ya. Kalau tidak ada eh, korsleting listrik di sana berarti peralatan aman. Kemudian mencolokkan di ruang B, menghidupkan beban, tidak ada korsleting berarti aman gitu ya. Misalnya di colok yang di ruang C, kemudian hidupkan beban ketika jeglek gitu ya, hubungan singkat, berarti peralatan di ruangan C itu ada yang korsleting atau bermasalah. Jadi bisa kita cari pelan-pelan di sana ya. Oh, kipas angin misalnya. Oh, apa misalnya pemanas dan sebagainya. Gitu. Ya ini. Kemudian kabelnya juga saya lindungi dengan pipa plastik gitu ya. Pipa plastik bukan pipa besi, tapi pipa plastik gitu. Jadi kenapa tidak ditanam supaya mudah untuk diperbaiki gitu ya. Itu maksud saya karena instalasi listriknya memang saya sendiri yang merencanakan gitu ya. Karena dari rumah yang lama itu kabelnya ditanam ketika akan diganti atau diperbaiki agak susah gitu ya. Makanya Pak akali dengan pipa ini gitu ya. Cuman tinggal dihias saja sih sebenarnya kalau memang mau estetikanya bagus. Ya, terus oke untuk yang penanganan kebakaran ini topiknya. Ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang ingin tanyakan untuk penanganan kebakaran? Nah, biasanya ini yang apa teman-teman yang Hindu gitu ya. Eh, Kalau persembahyangan itu kan biasanya menggunakan bunga, menggunakan dupa gitu ya. Ya, dupanya tolong apa diperhatikan gitu, bukannya nggak boleh gitu ya. Perhatikan meletakkannya di mana gitu ya, yang kira-kira mungkin tidak akan menyebabkan atau terjadinya sesuatu gitu ya. Nah, ini terutama juga eh, saat mati listrik gitu misalnya ya, mati listrik gitu ya, putus listrik. Itu kan biasanya menghidupkan lilin gitu ya, hidupkan lilin. Nah, itu juga tolong diperhatikan gitu. Ada kemarin Pak lihat videonya, cuman lupa naruh linknya di mana, dimodifikasi lilinnya itu, jadi ketika tersentuh lilinnya itu ketutup gitu ya, jadi mati dia dengan tinggi lilin yang sudah ditentukan, jadi tidak sampai habis, maka lilin itu akan mati sendiri. Jadi ada ceklokan apa besi di lilin, lilinnya meleleh, besinya lepas, kemudian langsung nutup api, plek gitu. Ya, pernah Pak lihat, nanti saya carikan lagi ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin nanyakan yang ini, kita lanjut topiknya ke ini kenyamanan ya, kenyamanan kerja gitu ya. Ya mungkin eh, patokannya adalah gaji gitu ya. Nah, ini ada apa nih? Foundry Sorry, jadi ya namanya Akio Morita membuat statement pilih gaji besar atau kenyamanan bekerja. Di sini beliau mengatakan saya percaya uang bukan satu-satunya hal yang memotivasi orang untuk bekerja. Orang butuh uang, tetapi mereka juga butuh bahagia dan bahagia melakukan pekerjaannya. Oke, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Akio Morita ini gitu ya. Memang kalau bekerja
itu pasti ada standar gitu ya, standar yang namanya standar upah gaji gitu ya. Ada UMR, ada UMK dan lain sebagainya. Nah, kalau saya berpikir logikanya gitu ya, banyak bekerja ya sudah pasti ya, sudah pasti gajinya tinggi. Tapi kalau melihat eh, apa normal orang bekerja itu adalah 8 jam gitu ya, maksimalkan itu 8 jam. Jangan sampai eh, overload gitu ya, overtime dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi ke fisik gitu ya, misalnya ke fisik. Nah, dari 24 jam, 8 jam untuk tidur, katakanlah begitu ya. Kemudian 8 jam untuk bekerja, itu ya 8 jam itu untuk ya relaksasi misalnya ya, untuk waktunya untuk keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika kita manfaatkan 8 jam yang katakanlah quality time itu kita gunakan untuk bekerja gitu misalnya, berarti kemungkinan gajinya besar kan gitu ya, karena ada bonus, ada uang lembur dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya, karena kita juga bukan bukan robot gitu ya. Eh, jadi manfaatkan waktu kerja 8 jam itu dengan ya semaksimal mungkin gitu ya, atau dengan seperti yang dikatakan oleh Pak Akio Morita ini, eh, ya bahagia dulu cari itu ya, bahagia melaksanakan pekerjaan pasti seperti itu gitu ya. Terus em, materi berikutnya, nah ini saya cerita kalau saya dulu di Bali Advertiser itu setiap hari Sabtu memang kita tidak bekerja, tapi tetap ngantor gitu ya. Kerjanya sampai siang aja. Terus di situ ada quality time kami gitu ya, bercengkrama gitu ya, berdiskusi, relax gitu. Biasanya di kantor masak gitu ya. Jadi teman-teman itu masak untuk teman-teman yang lain gitu sambil bersenda guru dan segala macam sambil mereview pekerjaan di hari Seninnya gitu ya. Jadi memang Sabtu quality time antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Di situ juga menciptakan suasana kekeluargaan yang bagus gitu ya. Jadi tidak ada persaingan gitu ya, karena masing-masing memang sudah sesuai dengan job yang diterima. Nah, begitu juga sempat waktu itu ada perubahan jam kerja karena lokasinya di Kute waktu itu ya, di Jalan Majapahit. Perjalanan ke kantor lumayan membuat macet. Akhirnya kita putuskan bersama eh, bekerja mulai pukul 9 gitu ya. Jadi kalau pagi mungkin macet, kalau pukul 9 mungkin nggak macet. Cuman kompensasinya kita pulang lebih malam gitu ya. Jadi kisaran jam 6 petang itu pulang kita. Ya, itu kan tergantung ke pekerjaannya. Nah, apalagi kalau teman-teman di hotel itu kan 24 jam itu sebenarnya ada ada 3 shift di situ ya. Ada shift pagi, mungkin shift siang dan shift sore sehingga 24 jam itu bisa diatur waktu bekerja di hotel misalnya. Iya. Terus selanjutnya ke ergonomi. Nah, kemarin Pak sempat share foto gitu ya. Nah, jadi kalau ergonomi ini bagaimana cara kita membuat peralatan yang membantu kita nyaman gitu ya. Nyaman itu mungkin dalam bekerja, kemudian belajar dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya sih contoh mudahnya adalah kan tempat duduk gitu ya. Untuk orang-orang yang kerjanya lebih banyak duduk gitu. Mungkin posisi duduknya, mungkin kursinya, kemudian ruang di sekitarnya gitu ya. Itu yang contoh-contoh sederhananya. Nah, kalau yang di foto yang Pak share itu eh, misalnya ketika membeli, mungkin teman-teman yang kos ini
beli galon air gitu misalnya, yang tadinya dijepit gitu misalnya pakai kaki, ya mungkin bisa mengganggu ketika kita membawa galon tersebut gitu ya. Nah, jadi boleh nanti diakali dengan membuatkan misalnya ikatan tali gitu ya. Tapi kalau Pak itu pakai kabel. Jadi pakai kabel di apa jalin sedemikian rupa sehingga bisa memegang kepala galonnya dengan baik gitu ya. Jadi tidak tidak mudah tidak mudah jatuh gitu ya. Oke, selanjutnya oke, ini tadi sempat Pak dapat ya, dapat videonya. Mungkin coba apa nih Pak tayangkan dulu ya sebentar. Ini bisa nggak nih di oke sebentar. Oke, saya jalankan dulu. Oke, Dan jendelanya ntar, kita bisa jadi. ntar loh. Mana dia nih? Baik. Oke, ntar loh. Ini, just share. Mana ini? Oke, ini dia ya. Nah, ini ya. Oke. Dan jendelanya Nah, kita bisa jadikan meja kerja atau meja makan. nah Ini itu. dari buka. Lalu yang di bawah juga kita bisa buka. Sehingga ini tampak jendela ketika dibuka ini menjadi meja makan atau meja kerja. Kalau kita misalnya kerjanya lama, ya udah ini fleksibel, kita pakai kursi lipat ini aja buat sandaran kita ya. Tinggal kerja berapa jam pun saya kira bosan. Iya, iya. Dengan kita punya pemandangan kebun di luar. Oke. Itu ya, Dan itu. jendelanya kita bisa Itu jadikan tayangannya sebentar saya kan meja kerja atau stop meja dulu makan. ya. Oke. Oke, kita ulang lagi. Oke. Ya, itu jadi di video ini menampilkan praktisnya jendela itu bisa desain sedemikian rupa menjadi meja makan, menjadi tempat kerja, menjadi tempat duduk dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan kapan lalu Pak sempat lihat eh, video tayangan sebuah kursi bisa menjadi meja, bisa menjadi sofa gitu ya. Nah, itu ergonominya berarti alat tersebut membantu kita nyaman di dalam bekerja. Ya, oke. Yang berikutnya, kalau ini sanitasi ya bagaimana caranya kita terhindar dari penyakit gitu ya. Di dalam hal ini adalah eh, ya mungkin kebersihan gitu ya. Seperti kemarin waktu COVID 3M-nya gitu ya, di setiap rumah harus ada eh, tempat cuci tangan gitu ya. Kalau sekarang saya lihat sih mungkin tidak terlalu antusias lagi gitu ya, hanya sekedar pajangan aja itu. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang betul-betul melaksanakan katakanlah protokol kesehatan, ya pasti 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 ada gitu. Nah, saya pun juga eh, ya tetap menggunakan masker sama seperti teman-teman di Kalimantan situ, mau ada COVID atau tidak, mereka tetap pakai masker karena sudah terbiasa. Nah, paling tidak, kalaupun tidak ada COVID lagi, ya paling enggak kita di jalan bisa terhindar dari debu jalanan gitu misalnya. Paling enggak bisa berkurang. Ya, itu untuk yang sanitasi. Hubungannya juga kalau sekarang kan ke
sampah gitu ya. Mungkin sampai di tempat kalian juga sekarang sudah diterapkan eh, pengaturan jadwal pembuangan sampah gitu ya. Cuman baru dua, organik dan anorganik gitu ya. Kalau nggak salah sih harinya Selasa dan Jumat itu organik, itu sisanya itu non organik. Ya, jadi kalau saya sih menyampaikan di sini supaya gampang aja, kalau non organik adalah plastik gitu. Ya, jadi plastik dan tidak plastik. Jadi supaya mudah mudah orang-orang rumah memahami, oh ini bukan plastik berarti organik. Oh ini plastik berarti non organik. Nah, kalau menghafalkan organik non organik mungkin susah gitu ya. Paling eh, saya beritahu plastik dan tidak plastik gitu. Jadi kalau plastik buangnya di Selasa dan Jumat kalau nggak salah, sisanya silakan selain plastik. Terus yang terakhir yang tadi pagi gitu ya maunya rencananya di WhatsApp itu yang terakhir ini ya protektif, APD, dia alat pelindung diri gitu ya. Walaupun ini tempatnya kayak apa nih? Ini gambarnya serem gitu ya. Ada topi, ada kacamata, kemudian ada earphone, ada masker, ada sarung tangan, kemudian ada apa nih? Pakaian pelindung gitu ya. Kemudian ada sepatu boot dan sebagainya. Nah, ini biasanya teman-teman yang di proyek gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita di informatika, masuk lab paling alas kaki gitu ya. Alas kaki, kemudian baju praktek gitu ya. Terus waspada terhadap listrik gitu ya. Nah, itu biasanya eh, nah ini juga kenapa tadi Pak sampaikan di K3 listrik di awal slide gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman yang rumahnya ada rabnya gitu ya, ada mungkin ada plafon dan sebagainya, terus ada tikusnya gitu misalnya, ya kemungkinan besar kabel-kabel yang ada di rab itu ada di plafon itu yang akan jadi apa sasaran tikus gitu misalnya. Jadi kita sudah mungkin tangani bagaimana caranya mengusir tikusnya supaya tidak ada di atap rumah atau plafon gitu misalnya. Ya, terus ini ketiga tenaga kerjaan bersama bekerjasama mengenai tentang keselamatan kerja. Sudah pasti ya. Jadi bagaimana perusahaan itu melindungi karyawannya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja gitu. Walaupun memang ada jaminannya gitu ya. Karena sempat kemarin kita diskusi masalah BPJS gitu ya, masalah ketenaga kerjaan gitu ya dan lain sebagainya. Itu memang sudah ada eh, ya mungkin disebut peraturan atau kewajiban kita untuk mengikuti jaminan-jaminan tersebut gitu ya memang untuk kembali ke kitanya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Pak sampaikan malam ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Waktunya tinggal berapa menit ini? 9 menit. Oke, ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, jadi ketiganya umum aja ya, utamakan yang kemarin di awal Pak sampaikan di pertemuan pertama itu yang diselamatkan, yang disehatkan gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah 5M. Ada men-nya, yaitu membahasnya memang lebih banyak ke manusianya, men. Nah, di samping itu juga yang diselamatkan dan sehatnya adalah money gitu ya, uang gitu ya. Kalau memang apa adanya maintenance, kemudian ada pemeliharaan dan lain sebagainya, berarti
perbaikan tidak perlu atau penggantian alat gitu misalnya ya, itu akan menyelamatkan uang atau biaya keluar lebih banyak. Kemudian ada mesin, ya mesin juga kaitannya tadi Pak sebutkan, di maintenance peralatan, kemudian pemeliharaan peralatan, kalau itu betul-betul dilaksanakan, berarti cost untuk membeli yang baru, cost untuk memperbaiki itu bisa ditekan. Begitu juga dengan yang material, begitu juga dengan yang metode gitu ya. Yang metode itu mungkin sistem bekerjanya gitu ya. Nah, kalau dulu misalnya contoh orang membuat brosur untuk promosi gitu. Nah, sekarang mungkin promosi lewat sosial media gitu misalnya. Di samping biayanya murah, jangkauannya juga lebih luas gitu ya. Mungkin kalau brosur kan brosur atau poster yang ditempel di beberapa tempat mungkin skopnya kecil atau skalanya kecil, tapi ketika menggunakan sosial media itu misalnya berarti jangkauannya adalah eh, ya dunia gitu ya, jadi lebih sudah murah, jangkauannya juga lebih luas gitu. Ya, oke, ada lagi, sudah hampir 30 menit saya cuap-cuap ini. Ada yang ingin menanggapi kira-kira? Ketut Supranata ada? Enggak, oke. Juni ada? Enggak ya, oke. Jadi nanti yang apa mungkin teman-teman yang tidak hadir mungkin eh, rekaman ini gitu ya, hasil recordnya mungkin nanti Pak share di channel, nanti bisa ditonton lagi, bisa dipahami lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, diskusi malam ini cukup. Terima kasih sudah hadir. eh Mungkin masih berapa pertemuan lagi ya? Pertemuan 11 mungkin 4 kali pertemuan mungkin di awal Januari atau pertengahan Januari mungkin kita UTS, nanti kita review kembali materi-materi yang sudah Pak sampaikan tadi. Ya, oke, tidak panjang lebar. Terima kasih sudah hadir malam ini. Silakan boleh live. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Ye, Terima silakan. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh live silakan. Terima kasih, Pak. Ye, Terima kasih, Pak. ye, silakan. Terima kasih, Pak. Ye, silakan.